Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Hendaknya kalian saling tolong-menolong dalam albir, kebajikan. Katanya suruh rapat lagi. Maju ya. Tafassahu. Yang bisa rapat. Sudah. Bicara sih. Kau bicara sudah bagaimana? Iya, masih rapat ya, sudah rapat lagi. Apa yang biasa? Kita ulangi, Allah berfirman, wa ta'awanul birri wat taqwa, saling tolong-menolong kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Sebagaimana kita ketahui, lafal albir dan taqwa salah satu dari lafal-lafal yang dikatakan idza ijtama'a tafarraqa iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Dua lafal yang jika digabungkan maka maknanya berbeda, dan jika dipisahkan maka maknanya sama, seperti albir wa taqwa, fakir dan miskin, Islam dan iman. Di antaranya adalah albir dan taqwa. Albir dan taqwa kalau digabungkan maka albir maknanya melakukan kebajikan-kebajikan, dan taqwa maknanya meninggalkan kemaksiatan. Dan kita tahu bahwasanya asal dari mana taqwa sendiri tertuju pada meninggalkan kemaksiatan. Anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah, yaitu engkau menjadikan penghalang antara engkau dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena takwa yaitu menjaga diri dari kemaksiatan. Oleh karenanya ayat ini menjelaskan kita hendaknya kerjasama, bukan cuma kerjasama untuk melakukan kebajikan, tapi kita juga perlu kerjasama untuk meninggalkan maksiat. Sebagian orang hanya fokus kerjasama untuk melakukan kebajikan, tapi terkadang lupa untuk kerjasama dalam meninggalkan maksiat. Oleh karenanya di antara bentuk saling kerjasama dalam meninggalkan maksiat, maka pada kesempatan malam hari ini saya ingin membahas tentang suatu dosa besar yang semoga kita dijauhkan dosa besar tersebut, itu dosa zina ya. Yang Rasulullah SAW telah kabarkan min asyratis sa'ah, sungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat kelak. Rasulullah menyebutkan beberapa, di antaranya kata Rasulullah SAW, wa ayyaktsura zina, akan banyak zina. Dalam sebagian riwayat, wa ayyadhhara zina, akan zina akan nampak di mana-mana. Dalam riwayat yang lain, wa ayyafshu zina fusyu, yaitu tersebar di mana-mana. Rasulullah SAW juga kabarkan, sayakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif, akan ada dari suatu kaum dari umatku yang menghalalkan al-hirra wal harira. Al-hirra maksudnya zina, akan menghalalkan zina ya. Dan oleh karenanya semakin zaman, semakin di akhir zaman, maka semakin banyak sarana-sarana untuk berzina. Seperti zaman sekarang, tidak ada yang ragu bahwasanya sarana zina sangat-sangat banyak. Dan benarlah sabda Nabi SAW, kataballahu li bani Adam haddahu minaz zina mudriku dzalika la mahala. Allah menetapkan pada Bani Adam bagiannya dari zina, itu dia pasti kecipratan, dia tidak mungkin lolos dari jalan-jalan zina. Bagaimana bisa demikian? Rasulullah jelaskan, al-ainani tazniyan wa zinahuma an-nazar, dua mata berzina
Dan zina mata adalah dengan melihat. Melihat apa? Melihat hal-hal yang haram, aurat wanita yang haram, yang mengobarkan syahwat. Dan betapa banyak zina mata di zaman sekarang ini. Wal udhunani tazniyan, dan dua telinga berzina. Wa zinahuma al-istima', dan zina dua telinga adalah mendengar. Itu mendengar hal-hal yang bisa mengobarkan syahwat, mendengar rayuan-rayuan, mendengar musik-musik yang bisa menggugah syahwat, tentang lirik-lirik yang bisa mengobarkan syahwat, tentang wanita, tentang cinta dan macam-macamnya. Kemudian wan nafsu tatamanna, dan jiwa berangan-angan. Jadi seorang tidak berzina tapi dia mikir macam-macam dalam benaknya, memikirkan hal yang haram ya. Rasulullah sebut tangan berzina, kaki berzina, tangan berzina dengan sentuhan ya. Kaki berzina dengan melangkahkan kaki menuju tempat perzinahan. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan wal farju yusaddiqu dzalik aw yukadzibu. Tergantung terakhirnya kemaluannya membenarkan atau mendustakan. Benarkan artinya akhirnya dia terjerumus. Kalau mendustakan artinya dia tidak melakukannya, tetapi dia pasti kecipratan dari sebab-sebab zina. Dahulu di zaman Bani Israel, memandang wajah wanita pezina adalah perkara yang buruk, aib. Oleh karenanya ketika Juraij, sang ahli ibadah, ketika dipanggil oleh ibunya sementara dia sedang solat, dia mengatakan, ya Allahumma ummi au salati, ya Allah ibuku atau solatku. Akhirnya dia lanjutkan solatnya. Dia tidak menjawab panggilan ibunya. Hari kedua dipanggil juga, dan dia tidak turun dari sauma'ah, dari kuilnya untuk menyambut panggilan ibunya. Hari ketiga pun demikian. Sampai ibunya marah, kemudian ibunya berdoa, Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat. Ya Allah, jangan kau matikan Juraij sampai kau buat dia melihat wajah-wajah para pezina. Alhamdulillah ibunya tidak berdoa, ya Allah jangan kau matikan dia sampai dia berzina. Sehingga Juraij tidak berzina, tapi akhirnya dia melihat wajah-wajah para wanita berzina. Ini dulu hal yang aib, apalagi di kalangan para solehin. Sekarang wanita pezina, ngaku berzina, ngaku tukang zina, menampakkan wajahnya, orang-orang berbondong-bondong melihat wajahnya, cantik atau tidak, masih cantikan istri saya. Jadi hal yang biasa, hal yang biasa. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tahu semua perkara yang bisa mengantarkan zina, maka Rasulullah SAW haramkan, dan ini menunjukkan akan dahsyatnya dosa zina. Allah berfirman, "Wala taqrabu zina," jangan kalian dekati zina, yaitu dekat aja enggak boleh. Allah tidak mengatakan la taznu, jangan berzina, tapi jangan dekati zina. Semua sarana yang bisa mengantarkan zina, Allah dan Rasulnya melarangnya. Di antaranya wanita keluar memakai minyak wangi. Kata Rasulullah SAW, "Ayyu imra'atin ista'tarat thumma kharajat famarrat biqaumin la yajidu minha rihaha fahiya zaniyah." Wanita mana saja yang pakai minyak wangi kemudian dia keluar melewati suatu kaum, yaitu para lelaki, agar mereka bisa mencium wangi tubuhnya, aromanya, maka dia wanita pezina. Kenapa? Karena minyak wangi bisa menggugah syahwat. Oleh karenanya ketika seorang sedang ihram tidak boleh pakai minyak wangi. Tidak boleh berbuat rafas, kata-kata yang bisa menimbulkan syahwat, dan dia tidak boleh pakai minyak wangi. Kenapa wanita tersebut dikatakan wanita pezina? Karena dia menyebabkan apa? Sebab bisa orang terjerumus dalam zina, menarik perhatian, mencium wangian yang menggugah syahwat. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan, la yakhluwanna ar-rajulu imra'atin illa kana syaitanu tsalitsahuma. Tidak boleh lelaki berduaan dengan wanita karena syaitan ketiganya. Kenapa dilarang khalwat? Tidak lain karena khawatir ada jalan menuju zina. Sampai Rasulullah SAW Allah berfirman, "Fala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad." Janganlah kalian wahai istri-istri Nabi merendahkan perkataan kalian untuk berbicara dengan mendayu-dayu, lenggak-lenggok dalam perkataan. Bisa jadi orang yang hatinya ada penyakit akan condong. Wa qulna qawlan ma'rufa, tapi ucapkanlah kata-kata yang wajar. Berbicara pun diatur, wanita tidak boleh bicara dengan merayu-rayu, dengan melenggak-lenggok, dengan mendayu-dayu, karena bisa membuat syahwat lelaki berkobar ya, dengan suara, dengan. Oleh karenanya Allah juga berfirman,
Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna mi wara'i hijab. Dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihin. Kalian para sahabat kalau ingin sesuatu dari istri-istri Nabi setelah meninggalnya Nabi, maka mintalah di balik hijab. Itu lebih bersih bagi hati kalian dan hati mereka, istri-istri Nabi. Selama bisa lebih bersih hati, lebih baik. Ya, karena kalau ada pertemuan langsung, ada interaksi langsung, tentu ada potensi, Oleh karenanya di antara faedah yang disebut oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Risalah Tabukiyah, ketika dia berbicara tentang para malaikat yang bertamu di rumah Ibrahim alaihissalam, kemudian mengabarkan bahwasanya Sarah akan punya anak setelah Sarah usianya 90 tahun. Kata Allah, fasaqat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Qalu kadzalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Ketika Sarah dikabarkan bahwasanya dia akan punya anak setelah berusia 90 tahun, dia berkata, ajuzun aqim, wanita tua yang mandul. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ini dalil bahwasanya ketika seorang wanita berbicara dengan laki ajnabi, maka dia bicara secukupnya. Tidak berpanjang lebar. Seharusnya kalau kita tentang kalimat yang yang sempurna, harusnya ada mubtada khabar, yaitu paling tidak Sarah berkata ana ajuzun aqim. Tetapi ternyata kalimat ana atau kata saya dihilangkan dari Sarah. Dia cuma mengatakan ajuzun aqim. Yang penting dipahami. Ibnu Qayyim mengambil faedah bahwasanya wanita kalau berbicara dengan laki ajnabi secukupnya. Jangan panjang-panjang, jangan lebar-lebar. Karena bisa menimbulkan potensi yang tidak baik. Sekarang laki-laki wanita berbicara dengan telepon lama-lama, kemudian WhatsApp lama-lama, ya. Sebagian orang telepon sama istrinya cepat-cepat, cepat-cepat, kami lagi sibuk. Kalau sama istri orang lama. Sama istri orang apa? Lama. Kenapa lama? Karena ada kelezatan. Kalau tidak lezat dia enggak betah. Kalau ngomong sama istrinya enggak lezat, makanya dia enggak betah. Tapi kalau sama istri orang lezat. Ada setan yang hadir menggugah syahwatnya. Oleh karenanya dianjurkan wanita untuk berbicara secukupnya. Makanya di antara contoh yang menakjubkan, kisah tentang bagaimana Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha ketika dia berhijrah. Ditemani oleh siapa? Talha bin Abi Talha kalau tidak salah, saya lupa, seorang sahabat yang dulu waktu itu masih musyrik. Nah, maka dia temani Ummu Sulaim dengan perjalanan dari Mekah menuju Madinah sekitar 500 km. Mereka berdua aja, sama mungkin Salam masih kecil. Mereka berjalan ratusan kilometer, namun mereka tidak ngobrol-ngobrol di tengah jalan. Kenapa? Dia ingin mengantar Ummu Sulaim ke suaminya yang sudah Ummu Salamah, mengantar Ummu Salamah menuju ke Abu Salamah yang sudah berhijrah terlebih dahulu. Maka bagaimana Ummu Salamah bercerita tentang lelaki ini, lelaki musyrik yang amanah ketika itu. Kalau Talha bin Abi Talha ingin menurunkan Ummu Salamah, maka dia pun turunkan onta, kemudian dia menjauh. Setelah dia menjauh, baru Ummu Salamah turun, Ummu Salamah pergi, baru kemudian dia datang ke onta, dia ambil, baru dia ikat. Mereka istirahat. Kalau mereka mau jalan lagi, maka Talha bin Abi Talha kemudian meletakkan onta di dekat Ummu Salamah, kemudian dia menjauh. Dia menjauh dulu. Baru Ummu Salamah naik, baru dia datang, baru dia tuntun sampai ke Madinah 400 km. Mereka enggak pernah ngomong-ngomong. Kafhaluk ukhti, hayakallah, ahsanallah ilaik, uhibbuki fillah. Enggak ada, subhanallah. Dia tahu ini istri orang. Di antara disebutkan di antara akhlak para Arab jahiliyah, di antaranya menghormati istri orang. Cuma Antara bin Shaddad berkata, aguddu basari, aguddu tarfi hina badat li jarati, hatta tuwariya jarati ma'waha, hatta yuwariya jarati ma'waha. Aku tundukkan pandanganku ketika terlihat istri tetanggaku, sampai istri tetanggaku masuk ke rumah baru aku angkat pandanganku lagi. Maksudnya ini di antara disebutnya dia penyair jahili, bahwasanya di antara adab orang jahiliyah dahulu mereka menghargai istri orang. Lihatlah Sofwan bin Mu'attal As-Sulami
ketika dia nuntun Aisyah dalam hadithatul ifk. Dia tidak ngobrol-ngobrol sama Aisyah, dia tuntun masuk Madinah. Lihatlah ketika Nabi Musa alaihissalam berjalan dengan wanita dari Madian. Allah mengatakan fa'aja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Maka datanglah salah satu dari wanita tersebut menuju Nabi Musa alaihissalam dengan jalan malu-malu. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajraka ajra ma saqaita lana. Ayahku mengundangmu ke rumah untuk memberi upah karena kau telah mengambilkan air buat kami. Maka ahli tafsir menyebutkan bagaimana Nabi Musa alaihissalam jalan sama wanita ini. Nabi Musa di depan, sang wanita di belakang. Kalau Nabi Musa harus belok kanan, maka sang wanita lempar kerikil ke kanan. Kalau belok kiri, maka sang wanita lempar kerikil ke kiri. Nabi Musa juga tidak mengatakan kau depan saya belakang, tunjukin jalan. Enggak juga, karena kalau wanita di depan dia akan melihat lekuk tubuhnya, bisa ada fitnah. Dan mereka juga tidak jalan berdampingan. Kaifa haluk? Ukhti. Ini ada ikhwan jam 3:30 WA akhwat bangun malam ukhti. Masya Allah. Allahu Akbar ya. Subhanallah, bagaimana ya, hal-hal yang bisa menjauhkan orang dari zina sangat dianjurkan, dan mendekatkan orang kepada zina diharamkan. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kita hidup di zaman yang tersebar sarana-sarana kemaksiatan sangat luar biasa. Dan jangan bilang saya udah ngaji selamat, enggak ada begitu. Siapa saja bisa tergoda. Banyak kasus. Saya ini karena saya bilang banyak kasus. Kalau sudah terkait dengan syahwat wanita, ngaji enggak ngaji mirip-mirip. Mirip-mirip. Jenggot enggak jenggot sama-sama goyang ya. Dan jangan bilang orang ngaji tidak digoda, justru digoda. Makanya kita akan sebutkan yang digoda orang-orang soleh juga. Bukankah kisah Jurej ketika Bani Israel hasad kepada dia, maka datanglah seorang wanita, imra'atun baghiyun yutamathalu fi husniha, yutamathalu biha fi husniha. Wanita pezina dari Bani Israel sangat cantik. Jadi kalau orang bilang wanita cantik, dia itulah contohnya, sangat cantik. Dia mengatakan in syi'tum la'aftinannahu lakum. Kalau kalian mau, saya akan fitnah Jurej untuk kalian. Itu agar kalian puas. Ada orang soleh yang kalian hasati ternyata terjerumus dalam zina. Ada orang tidak suka, dia ingin memfitnah orang ini, fitnah orang alim ini, memfitnah ustadz ini, memfitnah, bisa saja. Ya subhanallah, kita tidak tahu kapan godaan bisa datang. Saya kemarin sebulan lalu atau 2 bulan lalu, saya juga kaget ya. Kita pergi ke suatu kota, kita ambil hotel yang sebenarnya nggak usah yang mahal-mahal, yang murah aja, yang hotel bintang 3 kalau nggak salah, bintang 3 atau bintang 4, yang semua orang kalau naik tidak perlu pakai akses, tinggal naik aja. Tidur, ambil 2 kamar, saya bersama keluarga, teman-teman bertiga, jomblo sementara bertiga. Dan mereka semua udah punya istri. Tidurlah kita naik Alphard ya, mobil teman saya, mungkin mobilnya agak mewah gimana. Besoknya kemudian teman-teman cerita, Ustaz, tadi malam ada kuntilanak. Oh, yang benar. Kuntilanak ya, saya setengah antara tidur dan tidak tidur lihat kuntilanak, Ustaz. Jam berapa? Jam 3:30, Ustaz. Kuntilanak. Kok bisa? Mereka bertiga yang cerita. Tahu-tahu kuntilanak datang ketuk pintu. Akhirnya si fulan yang buka, salah satu di antara mereka, saya buka, ternyata pezina. Katanya, Mas, ini sesuai pesanan kan? Jadi apa namanya, ruangan kamarnya sudah difoto, ini ada foto masuk di HP, sesuai hotel ini nomor Bapak pesan kan? Subhanallah. Enggak. Coba lihat di aplikasi Bapak katanya. Bayangkan, saya bilang kalau orang sendirian bisa goyang ya. Apalagi semalam habis ngomel-ngomel sama istri. Fitnah datang kapan saja. Jangan bilang saya udah ngaji nggak bakalan digoda. Sangat mungkin. Dan banyak kasus ya, banyak kasus. Hati ini lemah. Sejarah membuktikan bahwasanya fitnah paling besar bagi laki adalah wanita, dan benarlah sabda Nabi SAW,
Ya, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah paling berbahaya menimpa lelaki seperti fitnah wanita. Banyak orang terjerumus, kalau bukan terjerumus zina, kecipratan. Genit sama istri orang, genit sama akhwat, terbawa. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan kisah yang kita semua sudah tahu, ya, kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran untuk menunjukkan bahwasanya orang yang berusaha meninggalkan zina, dia mendapatkan pahala yang besar. Makanya kita dapati perkara-perkara yang menjauhkan seorang dari zina, pahalanya besar. Sebagai contoh menikah. Kata Rasulullah SAW, man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi, falyajtahid fi nisfil baqi. Siapa yang menikah, dia telah sempurna setengah agamanya. Hendaknya dia beristihad, bersungguh-sungguh pada sisa agamanya yang setengahnya lagi. Sebagian ulama menafsirkan kenapa dikatakan bahwasanya orang yang sudah menikah sempurna setengah agamanya, karena rusaknya agama seorang dari dua syahwat. Syahwat perut sama syahwat kemaluan. Dan dia seharusnya sudah selamat dari syahwat apa? Kemaluan. Sehingga dia sudah setengahnya sudah bagus. Maksudnya pahalanya besar. Nikah itu pahalanya besar. Sampai ketika ada orang ingin terus beribadah tidak mau nikah, Rasulullah mengatakan, ya, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku bukan dari golongan. Bukan dariku. Menunjukkan bahwa sunnah ini adalah sunnah yang agung. Lihat dalam hadis yang masyhur yang Rasulullah SAW mengatakan, ya, man ghassala waqtasala wa bakkara wabtakara. Siapa yang di pagi hari, di hari Jumat menggauli istrinya sehingga akhirnya dia jadi junub, istrinya pun jadi junub. Kemudian dia pun mandi, kemudian dia pergi segera menuju masjid. Ya. Tsumma dana minal imam, kemudian dia mendekati imam. Fastama'a wa ansata, kemudian dia simak dan dia dengar baik-baik isi khutbah dari imam. Apa kata Rasulullah SAW? Kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha ajru sanatin qiyamuha wa siyamuha. Setiap langkah yang dia langkahkan menuju masjid, baginya pahala setahun, yaitu pahala solat malamnya dan pahala puasanya. Pahalanya besar. Tapi ini hadis tidak bisa dikerjakan oleh jomblo. Kasihan. Kenapa kata para ulama dia pahalanya begitu besar? Baca di syarah hadis. Karena orang ini ketika dia di pagi hari, dia sudah berhubungan dengan istrinya, kemudian dia pergi masjid, maka dia sudah bisa fokus, dia tidak tergoda kalau di jalan ada wanita, karena hasrat dia sudah dia salurkan. Sehingga dia fokus untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Matanya tidak jelalatan ketika menuju masjid untuk salat Jumat, sehingga dia fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya pahalanya besar. Kenapa dia terhindar dari zina? Oleh karenanya pada kesempatan kali ini saya juga sebutkan bagaimana Rasulullah SAW sebutkan dua kisah remaja atau dua kisah lelaki yang selamat dari zina setelah godaan begitu besar. Ini menunjukkan orang yang berhasil selamat dari zina setelah ada godaan, pahalanya sangat besar. Di antaranya hadis yang masyhur sebagaimana kita ketahui, Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu naungan arsy Allah dalam sebagian riwayat. Di antaranya yang kelima, rajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik, jelita dan berkedudukan, yaitu kaya raya atau anaknya pejabat atau ya, orang terhormat, ya. Kemudian dia berkata, aku takut kepada Allah. Ini lelaki hebat. Kenapa dia bisa lolos dari zina setelah faktor-faktor membuat dia terjerumus dalam zina begitu kuat? Kenapa? Karena yang merayunya adalah wanita cantik jelita dan kaya raya. Wanita itu yang merayunya. Mungkin seperti model-model kita tidak akan mengalami godaan ini, karena nggak ada wanita cantik kaya raya menggoda antum, nggak ada. Yang ada mungkin cantik nggak kaya, itu pun nggak ada. Atau kaya tapi kurang cantik. Yang paling banyak sudah nggak cantik, miskin, goda, mau dikawinin. Tapi cantik, kaya raya menggoda, luar biasa. Dia yang WhatsApp,
Ya akhi fillah. Subhanallah. Lelaki ini mengatakan, ini akhafullah. Luar biasa, saya takut kepada Allah. Dan dia sekaligus mengingatkan wanita tersebut yang menyebabkan dia tidak melakukan zina karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngeri ya, zina ngeri. Lelaki kalau sudah bergejolak syahwatnya dikatakan telah hilang 2/3 akalnya. Kalau ada syahwat bergejolak, bukan 2/3, hilang semua akalnya. Yang dia pikir gimana bisa melampiaskan syahwat. Dia enggak pikir istrinya, enggak pikir anaknya, enggak pikir alam barzah, dia enggak mikir hari kiamat, dia enggak mikir. Pokoknya dia melampiaskan syahwat. Ini salah satu lelaki yang mulia, ketika digoda dia berhasil meninggalkan zina karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki yang kedua juga hadis yang masyhur tentang 3 orang yang berjalan, 3 orang saleh, kemudian mereka bernaung di dalam sebuah goa, tiba-tiba ada batu besar menutup pintu goa. Akhirnya 3 orang tersebut berdoa agar Allah membuka pintu goa tersebut, menggeser batu tersebut agar mereka bisa keluar. Salah satunya berkata, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin. Saya dulu punya sepupu, saya sangat cinta sama dia. Ka'ashaddi hubir rijal nisa. Kalau ada laki-laki suka perempuan di alam semesta ini, yang paling mabuk kepayang sayalah orangnya. Saya sangat tergila-gila sama dia. Saya selalu merayu dia selalu menolak. Hatta alamat bihasana. Sampai suatu hari dia mengalami kesulitan. Tidak ada solusi kecuali datang kepada saya. Dia berkata, saya minta uang, bantu saya 100 dinar. Dalam sebagian riwayat Mi'ah Ishrun, 120 dinar. Kataku, oke, saya bantu kamu dengan syarat kau serahkan diri. Ini wanita yang dia puja-puja, yang dia kejar-kejar, dia paling cinta. Tidak ada wanita yang, orang laki-laki paling mabuk kepayang, masa dialah orangnya. Akhirnya wanita tersebut karena kebutuhan dia mengiyakan, silakan ambil kehormatanku. Maka saya bawa 120 dinar. 120 dinar itu kalau dikonversikan 520 gram emas. Sedikit atau banyak? Banyak lah. Kalau sekarang mungkin 1 miliaran. 1 miliaran. Kurang lebih. Maka bayangkan dia bawa uang 1 miliar karena saking cintanya. Apalagi sekarang zina murah, 300.000 dapat, subhanallah. Waliyadzubillah, murah sekarang. Ngeri. Ini dia 1 miliar karena wanita ini sangat dia cintai, dia taruh. Ketika dia sudah duduk di hadapan wanita tersebut seperti seorang suami kepada istrinya, berarti sudah berkobar syahwatnya. Saya heran di sini. Sudah bergejolak syahwatnya. Saya rasa kalau orang sudah seperti itu, dia sudah tidak ada otaknya lagi. Apalagi wanita yang dikejar-kejar selama ini. Tiba-tiba wanita berkata, Ya Abdullah ittaqillah wa la tafuddal khatam ila bihaqqihi. Wahai Abdullah, bertakwalah kepada Allah. Jangan kau melakukan ini kecuali dengan haknya. Langsung dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya tinggalkan dia dan 120 dinar tersebut. Allahumma in kuntu fa'altu dzalik ibtuka awajik fabruj anna ma nahnu fi. Ya Allah, kalau aku melakukannya ikhlas karena Engkau ya Allah, bukalah pintu goa. Para ulama khilaf, mana yang doanya paling kuat? Apakah yang berbakti kepada orang tua, ataukah yang amanah memberi gaji kepada anak buahnya, ataukah lelaki ini? Khilaf di kalangan para ulama, siapa yang paling kuat doanya? Ada yang mengatakan laki ini yang paling susah. Paling susah, sudah depan. Syahwat sudah bergejolak, seperti suami depan istri. Dengan satu kalimat ittaqillah, bertakwalah, langsung dia udahlah. 1 miliar, dia enggak ambil taruh. Subhanallah. Ngeri. Akhirnya dia tinggalkan karena Allah. Akhirnya terbukalah pintu goa. Siapa yang bisa seperti laki ini? Betapa banyak orang gugur di hadapan wanita yang mungkin istrinya lebih cantik daripada wanita tersebut. Kok bisa? Bisa terjadi. Karena ada setan yang mengobarkan syahwat. Setan mengobarkan syahwat. Jadi kalau kita lihat ini laki-laki zina sama perempuan ini perempuan apa bandingannya sama istrinya? Enggak ada apa-apanya. Tapi itu ada setan masalahnya, yang membuat menghayal. Makanya kan dikatakan, ya, indal mar'ata aurah idza kharajat istashraha syaitan. Setan, wanita adalah aurat, kalau keluar setan sudah mengintai. Buat apa? Untuk menghiasi.
Perempuan kalau keluar aqbalat ala surati syaitan wa adbarat ala surati syaitan. Perempuan kalau keluar dari depan dalam bentuk setan, dari belakang dalam bentuk setan. Bukan maksudnya genderuwo, bukan. Tapi setan menghiasi, ketika orang lihat akan dibuat khayalan dalam hatinya. Setan bermain. Kalau kita lihat enggak masuk akal, perempuan dibandingkan istrinya jauh antara langit dan sumur bor, jauh sekali. Tetapi kenapa dia bisa terjerumus? Karena ada setan yang menggobarkan syahwatnya, menggambarkan gambaran-gambaran, menghiaskan maksiat. La uzayyinannahu fil ardi. Setan sudah bersumpah di hadapan Allah. Saya akan menghiasi kemaksiatan di atas muka bumi. La uzayyina lahum fil ardi wa la ubuyannahum ajma'in. Baik, ini kisah masyhur ya. Sengaja Rasulullah ceritakan kepada para sahabat tentang keutamaan orang meninggalkan apa? Zina. Yang di zaman sahabat mungkin sebab-sebab zina tidak seperti dahsyat seperti sekarang. Namun pelajaran bagi kita. Bosnya orang meninggalkan zina, dia akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah ada sebab-sebab yang bisa menggiring dia ke dalam zina. Jadi kalau ada kuntilanak datang, ittaqillah. Kalau ada kuntilanak kirim WhatsApp, balas ittaqillah. Neraka jahanam. Blokir. Hapus fotonya. Jangan blokir, fotonya disimpan. Baik, kemudian kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Yang kita semua sudah tahu kisahnya. Menakjubkan bagaimana bisa beliau lolos dari godaan-godaan tersebut. Maka yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini, apa kiat-kiat Nabi Yusuf alaihissalam bisa lolos dari zina setelah terkumpul padanya faktor-faktor yang sangat kuat yang harusnya menjerumuskan dia dalam zina. Seandainya satu faktor tersebut menimpa sebagian kita, mungkin langsung terjerumus dalam zina. Allah sebut dalam Al-Quran, wa waradathu allati huwa fi baitiha nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudh dhalimun. Berkata Allah stabaqal baba wa qaddat qamisa dan seterusnya. Dalam surat Yusuf Allah berfirman, maka wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya yaitu Imratul Aziz, taruhlah namanya Zulaikha, meskipun tidak ada riwayat yang sahih menunjukkan namanya Zulaikha, taruhlah namanya Zulaikha disebut dalam sebagian buku tafsir. Imratul Aziz, istri dari Al-Aziz. Al-Aziz maksudnya ada yang mengatakan yaitu menteri di zaman itu, menteri keuangan atau menteri perbendaharaan. Maka dia merayu Yusuf. Wa ghallaqatil abwab, kemudian dia telah menutup pintu-pintu. Wa qalat hayta lak, kemudian dia mengatakan silakan menuju diriku wahai Yusuf. Tafadhal wahai Yusuf. Apa kata Yusuf? Qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Innahu la yuflihudh dhalimun. Ya. Sungguhnya orang yang zalim tidak akan beruntung. Kemudian Allah berfirman setelahnya, wastabaqal bab. Kemudian Yusuf pun lari menuju pintu untuk keluar dari kamar tersebut. Baik. Faktor-faktor yang menjadikan Yusuf sangat tergoda ketika itu banyak ya. Bismillah Ibnu Qayyim, bismillah Syekh Sa'di. Di antaranya Yusuf masih muda dan kalau masih muda tentu gejolak syahwat lebih besar daripada yang sudah tua secara umum ya. Kecuali tua-tua keladi ya. Tapi secara umum syahwat pemuda lebih dahsyat daripada syahwat orang tua. Sehingga Yusuf alaihissalam masih muda. Ketika dia digoda tentu syahwatnya bergejolak daripada potensi orang yang sudah tua. Yang kedua, Yusuf alaihissalam orang asing. Kalau orang asing, dia bermaksiat dia tidak malu-malu. Beda kalau maksiat di kampung sendiri, malu. Nanti ketahuan keluarga, ketahuan tetangga. Apa kata keluarga? Yusuf, dia digoda di Mesir, kampungnya di Palestina. Antara Mesir dan Palestina ratusan kilo ya. Sehingga apapun dia lakukan nggak ada yang tahu. Keluarganya dia nggak perlu malu. Betapa banyak orang ya. Kalau di luar negeri nekat bermaksiat. Saya pernah sampaikan di kawan rahimahullah sudah meninggal. Jadi sama saya, Ustaz, saya pernah mampir suatu kota. Ketika itu ada lagi lagi kortingan ya, diskon ya. Bayar sekian ribu dolar bisa menggauli sekian belas wanita dari berbagai macam negara.
Teman saya datang, akhi, kapan lagi akhi? Murah meriah, subhanallah. Kapan lagi mau coba belasan wanita dari berbagai macam negara yang terkenal cantik-cantik. Wah, kata dia, goyang juga Ustaz, subhanallah. Habis ini tinggal umroh selesai. Pikiran begitu manusia. Kapan lagi? Murah, lagi punya duit, lagi jauh dari istri. Orang bisa goyang, itu orang ngaji. Dia bilang, akhirnya saya pun takut saya tinggalkan. Teman saya lakukan. Jadi fitnah ini luar biasa. Mumpung karena orang di luar kota, di luar negeri, dia lebih mudah untuk maksiat. Lebih mudah untuk maksiat. Di antara ujian Nabi Yusuf alaihissalam yang rayu adalah wanita yang cantik, yang selama ini baik sama dia. Karena Yusuf lama tinggal di rumahnya. Mungkin nggak enak, pakai udah lama baik sama Yusuf. Ya. Kemudian cantik jelita karena dia adalah Imratul Aziz, istri dari seorang menteri. Ya. Harusnya pembesar kalau punya istri cantik, harusnya demikian. Ya. Jadi cari istri, cari yang cantik. Ya. Kemudian dia sudah tajammalat, dia sudah menghiasi dirinya. Kemudian dia yang merayu. Intinya ini kemudian pintu semua sudah ditutup, nggak ada yang tahu. Maka ini faktor yang luar biasa yang mungkin kalau menimpa sebagian kita, satu saja sudah membuat seorang terjerumus. Namun bagaimana Yusuf alaihissalam kok bisa selamat, ini yang mau kita bahas. Yang pertama, apa sebab Yusuf alaihissalam selamat? Yang pertama, dia langsung berdoa kepada Allah. Dia bilang apa? Ma'azallah. Aku berlindung kepada Allah. Dan dia tahu bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali siapa? Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Kalau syahwat sudah berkobar, tidak ada yang selamatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah juga yang dilakukan oleh Maryam ketika Maryam sedang beribadah, tahu-tahu fatamatsala laha basyaran sawiyya. Datanglah malaikat Jibril dalam bentuk lelaki yang tampan. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maka yang pertama diucapkan oleh Maryam bintu Imran, aku berlindung kepada Allah darimu. In kunta taqiyya, hendaknya kau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang soleh tahu tidak ada yang bisa menyelamatkan dia kecuali siapa? Allah. Kita susah mengandalkan iman kita. Iman kita ini bisa berubah-ubah, bisa lagi dalam kondisi lemah, bisa tiba-tiba menjadi nol, ngeri. Yusuf alaihissalam tahu yang bisa menyelamatkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ini yang pertama, berlindung kepada Allah. Yang kedua, Nabi Yusuf berkata, "Innahu rabbi ahsana maswaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Rabbku di sini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama adalah tuanku, maksudnya suami dari Zulaikha, yaitu Al-Aziz. Suami dari Imratul Aziz, yaitu Al-Aziz. Karena Yusuf selama ini tinggal bersama mereka. Dan mereka berbuat baik kepada Yusuf. Seakan-akan Yusuf berkata, bagaimana saya mau berkhianat kepada suamimu? Suamimu sangat baik kepadaku. Gimana saya khianati istrinya? Luar biasa, zaman ini luar biasa. Ada orang sudah baik sama orang lain, dia malah senggol apa? Istri. Dia malah godain istri orang yang sudah berbuat baik sama dia. Pengkhianatan ini terjadi dari dulu sampai sekarang. Maka Yusuf alaihissalam, bagaimana saya mau berbuat buruk sama istri dari orang yang telah berbuat baik kepada saya? Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, innahu rabbi, maksudnya sungguhnya Allah Rabbku. Innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabb itu Allah telah berbuat baik kepadaku. Di antara cara kita terhindar dari maksiat, ingat Allah sudah sangat baik sama kita. Allah sudah bikin kita dalam banyak kenikmatan. Allah sudah kasihkan kita iman, Allah sudah jadikan kita muslim, Allah sudah berikan kita harta, Allah berikan kita kesehatan, Allah jauhkan kita dari berbagai macam kemaksiatan, Allah sudah kasih kita istri, Allah sudah kasih kita anak-anak, Allah buat badan kita sehat. Banyak sekali. Gimana saya membalas kebaikan Allah dengan bermaksiat, membangkang perintahnya? Kita ini kalau memaksiat coba ingat, ya Allah sudah baik sama saya banyak sekali. Kalau cabut gimana? Maka di antara yang buat Yusuf alaihissalam tidak menyambut ajakan Zulaikha karena dia bilang innahu rabbi ahsana maswaya. Rabbku telah banyak berbuat baik kepadaku. Gimana saya mau? Subhanallah. Tapi renungkan kisah ini. Padahal Yusuf alaihissalam diuji mulu. Diuji atau tidak? Diuji, lempar di sumur. Dia ketika dirayu tersebut dia belum jadi bangsawan, belum. Dia masih berpindah dari satu ujian kepada ujian yang lain.
Tetapi bagi dia semua ujian tersebut adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu memandang nilai-nilai baik. Beda kalau dia berbicara demikian setelah jadi bangsawan, enggak, dia masih dalam proses jadi budak, jadi pembantu. Dan dia mengatakan, Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Gimana saya membangkang perintahnya, membangkang atau melanggar larangannya? Ini salah satu faktor membuat Nabi Yusuf akhirnya tidak menyambut ajakan Zulaikha. Kemudian faktor berikutnya atau sebab berikutnya, kata Yusuf alaihissalam, innahu la yuflihu zalimun. Sungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung. La yuflih, tidak akan beruntung. Seakan-akan Yusuf berkata, orang yang berzina dia orang zalim. Zalim dari mana? Dari dua sisi. Sisi pertama, dia menzalimi dirinya sendiri. Dia menzalimi dirinya sendiri. Orang bermaksiat, dia telah menzalimi dirinya sendiri. Harusnya seorang itu memperhatikan dirinya. Makanya Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang telah berbuat berlebih-lebihan kepada diri mereka. Wajib bagi seorang untuk riayat nafsihi, untuk perhatian dirinya. Jangan dia menzalimi dirinya, jangan dia berlebih-lebihan pada dirinya. Orang bermaksiat, dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dia telah menzalimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia telah menjadikan dirinya tersiksa dunia maupun nanti di akhirat. Dan di antara bentuk kezaliman kepada diri sendiri, orang bermaksiat berarti dia mengedepankan nikmat yang sementara dengan mengorbankan, menumbalkan nikmat yang abadi yang sempurna. Nikmat yang sesaat dia pilih, kemudian dia mengorbankan nikmat yang sempurna dan abadi. Dengan zina sebentar, bisa jadi dia yang korban, dia tidak dapat bidadari. Berarti dia telah zalim kepada dirinya. Ini yang pertama, dia menzalimi dirinya. Makanya di akhir nanti juga ketika Yusuf alaihissalam terus digoda, ternyata belum selesai, godaan masih berlanjut. Maka dia berkata, wa illa tasrif anni kaidahun. Ya Allah, kalau kau tidak palingkan aku dari rayuan mereka, asbu ilaihinna wa aku minal jahilin, aku akan condong kepada mereka dan aku akan termasuk orang-orang jahil. Kata para ulama, semua pelaku maksiat pasti orang jahil. Innamat taubatu 'ala Allahi alladhina ya'maluna su'a bi jahalatin. Sungguhnya taubat itu Allah berikan kepada orang yang melakukan maksiat dengan kejahilan. Maksudnya dengan kejahilan maksudnya apa? Ini wasfun lazim, bahwasanya pelaku maksiat pasti jahil. Kenapa jahil? Bodoh karena dia mengutamakan nikmat yang sebentar dengan mengorbankan kenikmatan yang abadi. Makanya dia pasti jahil. Baik, maka orang yang berzina dia menzalimi dirinya, kemudian juga menzalimi orang lain. Bagaimana bisa menzalimi orang lain? Datang dalam satu hadis, ada seorang pemuda ista'dana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam bizina. Seorang syab pemuda datang kepada Nabi, dia berkata, ya Rasulullah, aku minta izin mau zina. Subhanallah. Semangat dia untuk zina. Dadanya bergejolak ingin zina, tapi dia enggak ingin berdosa. Dia tahu zina itu dosa, maka dia minta izin. Saya harus berzina, enggak bisa. Daripada saya dosa, minta izin. Maka orang-orang pun berdiri ingin marahin dia. Kata Rasulullah SAW, mah biarin. Sini dekat, kata Nabi, dekatkan dia kepadaku. Maka dekatlah orang tersebut kepada Nabi. Rasulullah minta izin mau zina. Subhanallah. Berarti menunjukkan dia sudah pemuda, gejolak syahwat sudah. Mungkin teman-teman yang lain melakukan, dia belum, atau bagaimana. Intinya gejolak syahwatnya, atau di masa jahiliyah dia sering melakukan, kemudian dia masuk Islam sehingga masa lalu membuat dia ingin melakukan kembali. Karena nostalgia ini bahaya, nostalgia maksiat itu bahaya. Buat orang rindu dengan maksiat masa lalu yang pernah dia tinggalkan. Maka dia minta izin untuk zina. Maka Rasulullah ajak dia berfikir. Kata Rasulullah SAW, atuhibbuhu li ummik, kau suka kalau yang ada ibumu dizinai orang? Kata dia, enggak. Walan nas yuhibbuna li ummahatihim. Orang-orang pun enggak ada yang suka ibu mereka dizinai, ibu mereka berzina. Baik, kemudian Nabi SAW bertanya lagi kepada pemuda ini yang ingin berzina, atuhibbuhu li bintik, kau suka kalau putrimu
dizinai atau berzina? Kata dia, wallahi la, tentu tidak ya Rasulullah. Walan nas yuhibbunahu li banatihim. Orang-orang pun tidak ada yang suka kalau putri-putri mereka berzina. Rasulullah bilang lagi, atuhibbuhu li ukhtik. Kau suka kalau zina itu dilakukan oleh kakak perempuanmu, adik perempuanmu? Kata dia, wallahi la, tentu tidak ya Rasul, demi Allah tidak. Walan nas yuhibbunahu li akhawatihim. Orang-orang pun tidak ada yang suka kalau saudara-saudari mereka berzina. Rasulullah lanjut lagi, atuhibbuhu li ammatik. Apa kau suka kalau zina itu dilakukan kepada tantemu? Kata dia, tentu tidak. Walan nas yuhibbunahu li ammatihim. Orang-orang pun tidak ada yang suka dengan tante-tantenya kalau dizinai atau berzina. Rasulullah tanya lagi, atuhibbuhu li khalatik. Kau suka kalau bibimu berzina? Kata dia, tidak, demi Allah tidak. Walan nas yuhibbunahu li khalatihim. Orang-orang pun tidak suka kalau bibi mereka dizinai. Maksudnya Rasulullah yang dia pikirkan, wanita kalau kau zinai, wanita itu pasti kalau bukan ibunya orang, putrinya orang, adiknya orang, kakaknya orang lain, tantenya orang lain, bibinya orang lain. Ya. Kalau itu seandainya yang kau zinai adalah putrimu sendiri, bagaimana? Berarti ketika orang berzina, dia telah berbuat zalim sama orang lain. Maka orang tersebut kemudian didoakan oleh Nabi SAW. SAW bersabda, Allah maghfir lahu dzambah wa tahhir lahu qalbah wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya dan bersihkanlah dadanya dan jagalah kemaluannya. Kenapa? Karena gejolak untuk berzina itu menunjukkan ada penyakit di hati. Kenapa banyak orang sekarang mudah terjerumus zina? Bukan langsung aja berzina, tapi banyak kotoran di hatinya. Dia sering lihat macam-macam, sering dengar macam-macam, sering nonton macam-macam. Semua yang dia lihat, yang dia dengar itu masih ada tersisa di hatinya. Maka ketika ada trigger atau pemicu, maka dia mudah untuk terjerumus. Maka seorang berdoa agar hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi maka Yusuf berkata, innahu la yuflihu dzalimun. Orang yang berzina itu orang zalim, dan orang zalim tidak akan beruntung. Dia zalim pada dirinya, dia zalim sama orang lain. Makanya ada seorang syekh bertanya kepada kawannya, dia bicara di hadapan teman-temannya yang sering keluar ke negeri. Dia khawatir teman-temannya keluar negeri berzina. Dia mengatakan, wahai ikhwas sekalian, kalau orang berzina, yang zina itu ya taruhlah 15 menit, setengah jam, 1 jam, tapi berzina sebentar. Kemudian dia meninggal. Mungkinkah dia masuk neraka? Ya mungkin tidak, mungkin iya. Karena zina bukan kekufuran. Ya, bisa diampuni oleh Allah mungkin. Bisa juga tak dimasukkan ke neraka? Mungkin. Baik. Taruhlah kita ambil kemungkinan dia dimasukkan di neraka gara-gara satu zina yang dia lakukan. Mungkinkah dia ketika dimasukkan di neraka diazab 1000 tahun? Mungkin aja. 100.000 tahun? Mungkin gara-gara satu zina. 1.000.000 tahun? Mungkin karena hari akhirat tanpa ada ujungnya abadi. Maka sungguh kezaliman kepada jiwa gara-gara nikmat yang sebentar kemudian dia bisa mungkin saja disisa dengan waktu yang sangat panjang. Oleh karenanya seorang kalau tergerak untuk melakukan hal yang buruk ini, maka dia ingat itu adalah perbuatan zalim. Kemudian sebab berikutnya yang buat Nabi Yusuf alaihissalam selamat. Kata Allah, walaqad hammat bih wa hamma biha laula an ra'ana burhana rabbi kadzalika linyasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Sungguh Zulaikha sudah begitu berhasrat kepada Yusuf. Yusuf juga sudah ada hasrat. Kalau bukan Yusuf melihat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, demikianlah Allah Subhanahu wa taala ingin memalingkan Yusuf dari perbuatan keji dan perbuatan yang kemungkaran. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Karena Yusuf termasuk orang-orang yang mukhlasin. Dalam sebagian qiraah mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Di antara sebab seorang diselamatkan oleh Allah jika dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan diri kita, sudahkah kita ikhlas dalam beribadah ataukah kita masih mengharap pujian orang lain, mengharap pengakuan orang lain? Apa itu riya? Talabul manzilah fi qulubin nas, mencari kedudukan di hati orang-orang. Kapan kita melakukan suatu kegiatan, perbuatan, ibadah agar diakui, itulah riya.
Itulah riya. Seorang berusaha membersihkan dirinya, membersihkan diri dari riya perlu perjuangan. Kalau dia senantiasa tulus, ingat kepada Allah semua yang dilakukan karena mencari wajah Allah, dalam kondisi-kondisi genting seperti itu Allah akan selamatkan dia. Tapi kalau ternyata dalam kondisi genting dia malah terjerumus, berarti ibadah dia selama ini bermasalah, belum tentu dia ikhlas. Karena Allah mengatakan innahu min ibadinal mukhlisin. Sungguhnya Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Karena dia mukhlisin, maka dia mukhlasin, maka dia diselamatkan. Yang buat dia selamat karena dia ikhlas. Selama ini apa yang dia lakukan, membantu orang-orang berbuat baik, semuanya karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika Al-Imam Al-Bukhari menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala perkara akan sirna kecuali wajah Allah. Di antara tafsiran beliau berkata, illa ma urida bihi wajhullah, yaitu kecuali amalan yang diharapkan wajah Allah, itu kecuali amalan yang ikhlas. Semua amalan yang kita tidak mencari wajah Allah dalam amalan tersebut, semuanya akan sirna, tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Dampaknya juga mungkin tidak ada. Oleh karenanya seorang berusaha untuk ikhlas, introspeksi diri, stop sekali-sekali, berhenti sebentar, periksa saya ini dakwah buat apa, saya jadi panitia dakwah buat apa, saya bikin pondok buat apa, saya ceramah buat apa, saya jadi imam buat apa, saya menulis buat apa. Wah, di antara cerita yang menakjubkan disebut Az-Zahabi rahimahullah taala, bagaimana para salaf dahulu sangat takut terjerumus dalam riya. Cerita tentang kisah Al-Mawardi, penulis Al-Hawil Kabir, ya. Ketika dia akan meninggal dunia, dia punya, disebutkan kata Az-Zahabi, dia punya buku-buku karya dia simpan di suatu tempat, ya. Dan dia tidak sebarkan, dia belum sebarkan. Ketika dia akan meninggal, dia panggil temannya yang dia sangat percaya, dia bilang, wahai fulan, di tempat itu semua buku-buku saya belum sebarin. Saya belum mendapati niat saya tulus, makanya saya belum sebarin. Nanti kalau saya meninggal, sakaratul maut, kau pegang tanganku. Kalau saya pegang tangan, saya remas tanganmu, berarti jangan kau sebarkan bukuku. Ambil buku-bukuku semuanya, lemparkan ke sungai Dujlah, buang itu buku-buku. Tapi kalau kau pegang tanganku, kemudian saya membentangkan tanganku, maka insya Allah niat saya ikhlas. Sebarkan bukuku setelah aku meninggal dunia. Ini orang tidak mau sebarkan bukunya, dia merasa dia belum dapat niat yang tulus. Dia takut riya. Maksudnya para salaf dahulu, para ulama dahulu, amal mereka banyak dan mereka takut riya. Kita zaman sekarang amal kita sedikit, pede tidak riya. Pede tidak riya. Semua kita publish, semua kita cerita, semua kita banggakan. Khawatir tolabul manzilah fi qulubin nas. Riya itu kata Imam Al-Ghazali karena tujuannya mencari kedudukan di hati manusia. Maka seorang introspeksi diri, sekali-sekali berhenti, stop dulu sebelum dia dicabut nyawanya oleh Allah. Saya lakukan ini benar, kalau ada riya istighfar. Semoga masa lalu yang penuh dengan riya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan jalan terus, berhenti dulu, cek lagi, periksa dulu. Di dalam sepertiga malam yang terakhir, ingat-ingat lagi, saya benar ikhlas enggak atau karena orientasi dunia? Ingat-ingat lagi. Enggak ada salahnya. Itu namanya evaluasi, itu namanya muhasabah, evaluasi. Kemudian di antara sebab Yusuf alaihissalam selamat, wastabaqal baba, maka dia pergi meninggalkan lokasi kemaksiatan. Dia tidak tahu sampai kapan dia kuat. Sekarang Allah masih kasih dia keselamatan. 10 menit lagi belum tentu. 15 menit lagi belum tentu. Apalagi syahwat bisa berubah dalam main detik. Sedetik, 2 detik lihat sesuatu bisa berubah syahwat tiba-tiba. Maka cara yang selamat adalah meninggalkan lokasi yang merupakan potensi maksiat, potensi zina. Maka Yusuf pun kabur menuju pintu agar dia buka pintu dan dia kabur. Ini metode Yusuf alaihissalam. Baik, akhirnya dia keluar sebagaimana dalam Al-Quran, ketahuan sama suaminya Zulaikha. Akhirnya Yusuf a'rid an hadza, sudah lupakan aja. Dianggap seperti tidak ada kejadian. Ya, mungkin takut tersebar, malu dan ternyata jadi heboh. Akhirnya ibu-ibu Mesir juga pengin sama Yusuf. Makanya ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qala niswatun fil madinati imra'atil azizi turawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Berkata ibu-ibu di Mesir, sungguhnya Imratul Aziz, sungguhnya Zulaikha merayu budaknya, merayu pembantunya. Pasti dia sudah sangat cinta sama pembantunya tersebut. Inna naraha
fi dhalamin mubin. Menurut kami ini Zulaiha terlalu parah, terlalu sesat. Bagaimana jatuh cinta sama budak? Enggak benar. Enggak selevel. Masa jatuh cinta sama budak? Jadi mereka ini. Sebenarnya mereka ini ngomong gini punya maksud lain. Bukan itu tujuannya, bukan sekedar mencela, tapi ingin diperlihatkan Yusuf kayak apa. Makanya Allah berfirman setelah itu, falamma sami'at bimakrihinna, Allah mengatakan perkataan mereka dengan makar. Ketika Zulaiha mendengar makar mereka, yaitu Zulaiha tahu, dia cerdas Zulaiha. Ini ibu-ibu ini ngomong begini bukan mencela saya, tapi ingin tahu Yusuf. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Rasulullah SAW sakit, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas, suruh Abu Bakar untuk jadi imam salat. Kata Aisyah, ya Rasulullah, in Abu Bakar rajulun bakka. Abu Bakar orang suka nangis, kalau jadi imam nanti enggak kedengaran suaranya. Kata Rasulullah, suruh Abu Bakar. Abu Aisyah, jangan ya Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah mengatakan, inna kunna sawahibu Yusuf. Kalian itu seperti wanita-wanita yang disebutkan dalam surat Yusuf. Maksudnya apa? Kalian ngomong sesuatu maksudnya lain. Itu maksudnya. Rasulullah mengatakan Aisyah dan Hafsah seperti wanita-wanita Mesir yang Allah sebutkan dalam surat Yusuf. Sepertinya dari sisi mana? Disamakan dari sisi mereka ngomong sesuatu tapi tujuannya lain. Aisyah kenapa tidak ingin Abu Bakar jadi imam? Bukan berarti dia bilang ya Abu Bakar nangis nanti orang enggak dengar. Memang itu benar, tapi bukan itu maksud utamanya Aisyah. Aisyah tidak ingin kalau Abu Bakar jadi imam kemudian Rasulullah meninggal, orang-orang tasya'um dengan Abu Bakar. Itu gara-gara Abu Bakar jadi imam nanti Rasulullah meninggal. Karena sudah ada pengganti, maka dia tidak ingin orang-orang menempelkan sebab meninggal Nabi dengan jadi bapaknya menjadi apa? Imam. Paham tidak? Atau enggak paham? Saya ulangi lagi. Enggak, dalam hadis kata Rasulullah, inna kunna sawahibu Yusuf. Kalian seperti wanita-wanita yang disebut dalam surat Yusuf. Ibu-ibu Mesir ini ternyata ngomong begitu. Apa si Zulaiha itu masa naksir sama pembantunya? Ternyata mereka ingin lihat sama Yusuf supaya diundang. Akhirnya Zulaiha juga pintar. Mereka punya tujuan. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa atadlahunna muttaka'a. Dipanggillah mereka, disiapkanlah tempat untuk bersandar, disiapkanlah makanan, disiapkanlah pisau-pisau untuk potong makanan. Kemudian dia berkata, keluarlah Yusuf lewat depan mereka. Tatkala Yusuf lewat, mereka kaget. Mereka potong-potong makanan sampai tangan mereka potong. Saking tampannya Yusuf. Padahal baru 5 menit. Seakan-akan Zulaiha bilang, kamu baru 5 menit, saya sudah bertahun-tahun sama Yusuf. Ini potong-potong ini mungkin kalau kalian bertahun-tahun potong leher kan. Subhanallah. Baik, sebab berikutnya kenapa Yusuf bisa selamat? Zulaiha berkata, wala qad rawatuhu an nafsi. Jadi dia sudah enggak malu lagi. Dia cerita, "Ya memang saya sudah rayu dia." Ya, hataka sitral haya. Sudah dia enggak perlu malu lagi. Kata dia, wala qad rawatuhu an nafsi. Saya sudah merayu dia terus. Fasta'sam. Namun dia tegar, tidak kasih peluang sedikit pun, bersikeras. Ini di antara cara yang memudahkan Allah selamat, tidak kasih celah sedikit pun. Yang buat orang-orang terjerumus, kenapa kasih celah? Lihatlah yang Allah sebut, Rasulullah cerita tentang Jurayj. Ketika wanita pezina tersebut dari kalangan Bani Israel mengatakan, in syi'tum la'aftinannahu lakum. Kalau kalian ingin, saya akan goda si Jurayj. Maka dia pun pergi ketemu Jurayj, dia panggil, Jurayj, Jurayj. Apa kata Nabi SAW? Falam yaltafit ilaiha. Jurayj tidak nengok sedikit pun, enggak ada nengok. Nengok gini bahaya, karena dia tidak pernah lihat wajah pezina, nanti baru dia lihat belakangan. Dia tidak nengok sama sekali. Falam yaltafit ilaiha. Dan dia tidak kasih jawaban sama sekali. Cuekin sama Jurayj. Tidak kasih celah. Jadi musibah kasih celah. Jangan kasih celah. Kalau ada akhwat atau kuntilanak kirim sesuatu, kalau ada WA jangan kasih celah. Ini masalah kita kasih celah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukum ini Ustaz? Haram. Masa haram sih Ustaz? Mungkin kalau buat saya beda Ustaz. Emang nanti siapa? Ini kasih celah kan? Saya yang kemarin Ustaz, yang ini udah ke bawah. Subhanallah. Jadi
Kalau kita kasih celah, musibah. Kalau nggak kasih celah, aman. Udah langsung blokir. Ittaqillah, blokir. Kan kasih celah. Kalau udah kasih celah, ke bawah, pelan-pelan. Setan tuh tidak langsung menjerumuskan, pelan-pelan. Tahukah antum setan menjerumuskan kaum Nabi Nuh tidak buru-buru? Orang soleh ketika mati, anin sobu ala majalisihim allati kanu yajizuna 'alaiha ansaba. Setan sabar. Kata setan, bangun dulu patung-patung untuk kenangan. Namain dengan nama-nama orang soleh tersebut. Dibiarin aja. Enggak disuruh sembah, suruh sembah orang tidak mau. Kalau setan bilang zina, enggak. Orang enggak akan zina. Itu akhwat itu mau sama kamu zinain. Enggak mau orang. Tapi coba ajar dulu. Dibina. Kena. Pelan-pelan setan. Sampai hatta idza halaka ulaik wa nusiyal ilmu ubidat. Ketika generasi yang bangun patung tersebut sudah sirna, ilmu sudah dilupakan, baru patung-patung tersebut setan bilang sembah. Itu patung-patung bisa bikin ini, bisa baru orang sembah. Untuk menunggu satu generasi hilang dan ilmu hilang itu butuh waktu lama. Apalagi generasi Nabi Nuh mungkin umurnya panjang-panjang. Berarti setan sabar atau tidak? Sabar ya akhi. Kalau menggoda kita untuk zina tidak langsung bilang zina, pelan-pelan. Pelan-pelan. Kan kamu niatnya baik. Terus akhirnya kasih celah. Fasta'sam. Yusuf tidak pernah kasih celah sedikit pun. Itu yang faktor buat Yusuf alaihissalam selamat. Ngeri ikhwan, kita enggak tahu godaan bisa datang kapan. Perempuan juga begitu, jangan kasih celah sama laki-laki. Kalau saya bilang, Rasulullah bersabda, fitnah paling besar bagi laki adalah wanita, maka bisa jadi juga sebaliknya. Sebagian wanita fitnah paling besar bagi mereka adalah apa? Adalah laki. Hati-hati, dua-duanya waspada. Kemudian di antara sebab Yusuf alaihissalam selamat juga di akhir Allah sebutkan, kata Nabi Yusuf berdoa, Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada rayuan mereka. Di sini perhatikan Yusuf alaihissalam menggunakan dhamir hunna, pakai waw jamaah ya. Waw niswah, sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai ya. Kata Yusuf, saya lebih senang dipenjara daripada rayu oleh mereka. Berarti mereka semua rayu apa Yusuf, bukan Zulaikha saja. Semua, bahkan dalam sebagian buku tafsir Zulaikha bilang sama ibu-ibu itu, bantu aku dong rayu Yusuf biar mau sama saya. Ternyata mereka tidak berhenti, masih terus. Gejolak syahwat luar biasa. Akhirnya ibu-ibu datang merayu Yusuf. Yusuf maulah sama Zulaikha. Ayo Yusuf, satu lagi, sudah Yusuf, jangan sama Zulaikha, sama saya aja. Semua ingin sama Yusuf, semua merayu, semua datang. Yusuf tidak pede alaihissalam. Kata dia, lebih baik saya di penjara supaya selamat daripada godaan mereka. Wa illa tasrif anni kaidahunna. Kalau kau tidak, ya Allah, engkau tidak malingkan aku dari rayuan mereka, asbu ilaihinna, aku akan condong kepada mereka. Yusuf bukan masalah dia tidak pede, bukan dia masalah wara', memang dia takut rayuan akan terus menerus. Sampai kapan saya bisa bertahan? Sampai kapan saya bisa bertahan? Kalau kau tidak palingkan aku, ini doa benar-benar nangis sama Allah. Kalau Allah tidak palingkan kita enggak akan selamat. Ya ikhwan, masalah syahwat itu masalah tidak di luar dugaan. Main detik, main menit kita bisa berubah. Asbu ilaihinna, aku akan condong kepada mereka, wa akum minal jahilin, dan aku termasuk orang-orang yang jahil. Kalau kau tidak palingkan aku khawatir suatu saat akan terjerumus dalam maksiat sehingga menjadi orang yang jahil. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun. Innahu huwas samiul alim. Maka Allah kabulkan permohonannya. Allah palingkan dari Yusuf godaan-godaan mereka. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, semoga Allah menjauhkan kita semua dari zina dan jalan-jalannya. Maka tidak akan sempurna kita meninggalkan zina kecuali juga dengan meninggalkan apa? Jalan-jalan menuju zina. Maka jaga pandangan, jaga pendengaran, jaga pergaulan, jaga WhatsApp, jaga grup ya. Hati-hati, karena celah-celah zina bisa saja mengantarkan kita kepada zina, langsung menuju zina atau mendekati zina, dan semuanya adalah tercela. Wallahu taala alam bisawab. Sampai sini kajian kita. Sudah saya tanya jawab. Banyak sekali. Kasihan, panasan. Mau tanya jawab enggak?
Tidak usah ya? Hah? Yang mau angkat tangan coba. Kalau saya tidak mau gimana? Nanti aja kan masih ada kajian lagi kan? Nanti aja Rabu malam insyaallah. Sampai sini aja ya. Demikian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.